Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman. Hari ini kita merayakan Paskah. Nah, saudara, di hari Paskah biasanya ada muncul gambar dari di WA gitu ya. Satu tanda terima kalau kita belanja atau kita makan di food court. Ada gambar seperti ini. Nah, di situ ada fully paid. No. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus yang bayar. Sakit penyakit, ya saya udah kebaca nih. Kemudian di situ ada rasa kecewa, malu, kematian, itu sudah full dibayar. Ya. Lalu grand totalnya adalah eternal life. Ya. Hidup kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Tetapi sebetulnya apa yang kita dapat lebih, jadi tidak dibayar tuntas, tidak nol, itu ada lebihnya, saudara. Lebihnya ini yang tak terhingga. Ya, jadi kita tidak sekedar ditebus dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari apapun, tapi ada lebihnya. Nah, lebihnya itu lebih dari sakit penyakit. Jadi ini sebetulnya hanya half truth ya, kebenaran yang hanya setengah. Kalau kita pegang ini terlalu lama, kita jadinya tidak produktif. Saya selalu menyatakan bahwa pindahnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah gambaran kita orang-orang Kristen. Ditebus dari kerajaan gelap keluar, nah itu risetnya ya. Tapi kemudian kita masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah, itu yang tidak bisa kita gambarkan, itu tak terhingga nilainya. Jadi tadi receipt itu hanya setengah jalan. Ya. Nah, yang kita mau peringati hari ini adalah bukan receipt-nya itu saja, tetapi setelah itu ada Holy Spirit, ada Roh Kudus ditaruh di dalam kita. Nah, sebelum masuk ke dalam firman, saya mau cerita dulu bahwa uh, Allah itu ingin membuat bumi menjadi negara kolonial dari kerajaan surga. Artinya Allah ingin membawa kerajaan surga itu penghuninya roh, saudara ya, roh. Dia ingin perpanjang atau extend kerajaan surga di planet bumi. Yang penghuninya adalah dari surga, roh, tapi dikasih kostum, dikasih baju, yaitu tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah tiket untuk kita berdominasi di bumi. Jadi apa yang ada di surga, itu yang invisible, yang tidak kelihatan, dia ingin nyatakan di bumi. Disebut negara kolonial. Jadi bumi itu seharusnya memang statusnya adalah koloni dari surga. Nah, ciri-ciri daripada negara yang mengkoloni negara lain, dia tidak memerintah secara langsung, negara induknya itu tidak memerintah secara langsung, tapi diperintah oleh satu orang yang diutus ke negara itu. Nah, kita bisa belajar dari sini, jangan anggap ini pelajaran yang tinggi. Anak SD kan belajar sejarah ya. Pada waktu negara Belanda, kerajaan Belanda, menjadikan Indonesia negara koloninya, maka Belanda atau raja di Belanda tidak memerintah langsung di Pulau Jawa. Dia kirim orang yang disebut gubernur. Betul ya? Siapa gubernur Hindia Belanda pertama? VOC? Ada yang masih ingat? Peter Both. Masih ingat ya? Peter Both tahun 1610. Peter Both itu memerintah tahun 1610 mulainya. Nggak terlalu lama. Dan total jumlah pemerintahan gubernur-gubernur ini adalah ada 32 orang kalau tidak salah. Nah, ini ciri negara kolonialisme. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka ingin membawa suasana Belanda ke Indonesia. Sampai hari ini orang-orang tua kita masih banyak yang ngerti bahasa Belanda. Kita jalan di kiri, kenapa? Karena Belanda kendaraannya jalan di kiri. Kita memakai hukum-hukum KUHP yang didevelop dari hukum-hukum Belanda. Kenapa? Karena Belanda yang mengkoloni kita. Jadi tujuannya adalah semua hukum-hukum, aturan-aturan yang di Belanda dibawa ke Indonesia supaya Indonesia seperti Belanda. Kan begitu. Ya. Nah, sama juga dengan kerajaan. Kerajaan Allah pada saat dia ingin mengkoloni bumi, maka dia bawa gubernur yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Tapi gagal Adam dan Hawa. Dikudeta oleh gubernur palsu. Namanya iblis, setan. Ada yang bilang Lucifer, ada yang bilang bukan. Pokoknya iblis lah, penghulu malaikat gitu ya. Nah, iblis ini adalah pegawai pecatan dari surga. Pecat, dipecat dia, betul-betul dipecat, dibanting ke surga. Dan dia berhasil mengkudeta gubernur. Nah, bedanya begini, saudara. Gubernur Peter Board
ya, gubernur Belanda yang ditaruh di Indonesia. Kalau dia kembali ke Belanda, dia ada di bawah Raja Belanda. Tapi gubernur yang sekarang ditempatkan di bumi namanya Roh Kudus. Nah, jangan salah paham, Roh Kudus adalah Allah dan Tuhan. Dia di surga, dia adalah Tuhan, Allah penguasa. Itu aja bedanya. Tapi bagaimanapun, walaupun dia adalah berkuasa di bumi, ya, kita kembali lagi ke kerajaan, ya, tetap dia butuh kostum bumi. Iblis itu adalah iblis daging, iblis flesh. Dia memerintah untuk mempengaruhi flesh kita. Dia perlu manusia-manusia untuk dia pengaruhi. Dia tidak bisa bikin kerajaan sendiri dengan keadaannya sebagai roh. Dia harus masuk bermanifestasi ke dalam manusia, mempengaruhi pikirannya. Makanya saya pernah katakan kalau manusia kemasukan iblis, itu gampang diusir. Karena iblis itu lemah, saudara. Lebih kuat manusia, karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Makanya kalau iblis kemasukan manusia, itu yang repot musirnya, saudara. Lebih kuat dia. Itu mengerti maksudnya iblis kemasukan manusia. Manusia sengaja memakai pikiran iblis lalu berakting, bertingkah laku seperti iblis. Itu yang repot ngurusnya, saudara. Nah, itu hanya bisa dihandle oleh maut. Harus mati orang itu. Tapi kalau masih yang iblis, manusia kemasukan iblis gampang. Bawa aja ke Yosua yang lagi main handphone itu. Dalam nama Yesus pasti keluar iblisnya. Ya Yosua ya. Bawa aja ke anak-anak sekecil apapun anak-anak itu. Kalau dia sudah pakai nama Yesus, pasti keluar. Gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa kolonialisme itu tidak selamanya jelek. Khususnya kalau kerajaan surga yang akan masuk ke kita, mengkoloni kerajaan Allah. Semua yang ada di kerajaan surga ini ingin dimanifestasikan, ingat, dimanifestasikan di bumi. Jadi karena Adam dan Hawa gagal, maka Allah harus turun ke dunia. Sekali lagi, Allah tidak bisa turun dalam bentuk roh. Harus pakai tubuh manusia. Itu sebabnya waktu rohnya turun, Allah memberikan tubuh kepada Tuhan Yesus yang dikandung dari anak darah Maria. Nah, kita baca dulu di Galatia 4 ayat 4. Kita baca di Galatia 4, tapi mungkin ayat 3 lebih bagus ya. Ayat 3 baru ayat 4 masuk. Galatia 4 ayat 3. Ya, demikian pula kita selama belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Itu yang saya katakan tadi, penguasa yang ilegal. Ya, karena dunia ini adalah negara koloni surga, tapi ada roh-roh yang ilegal yang menguasai kita. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oke, kita renungkan dulu sebentar, step by step. Setelah genap waktunya, genap waktu apa? Apa yang maksud genap? Nah, ini yang makanya saya ingin terus dari akhir tahun lalu bicara soal kerajaan-kerajaan, saudara ya. Karena bumi adalah koloni dari surga, pada waktu manusia dikudeta otoritasnya, Allah masih bisa pimpin manusia lewat Abraham, lewat Ishak, Yakub, lalu bangsa Israel, kemudian lewat hakim-hakim, lewat raja-raja. Waktu masuk raja-raja, iblis juga bentuk raja-raja. Raja yang terbesar, paling besar saat itu adalah Babel. Tapi Babel masih bisa diatur oleh Tuhan. Ya, masih bisa. Bahkan ada Raja Babel yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu Israel. Raja Kores. Ya, ada di Alkitab, kita nggak usah buka ayatnya. Kemudian habis Raja Babel, Media Persia. Masih bisa, masih belum berpengaruh. Lalu Romawi masuk, itu digambarkan di kitab Daniel sebagai patung. Yang ada gambarnya begini, Babel, Media Persia itu pundaknya, lalu Romawi, lalu kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Romawi Yunani. Pada saat itulah raja-raja Yunani dan Romawi membentuk koloni-koloni. Salah satunya Yudea. Di Yudea ada raja boneka atau disebut gubernur dari Yunani, disebut Herodes. Disinilah baru Allah turun tangan. Mengapa? Karena iblis mulai membuat koloni-koloni di bumi dan ingin menguasai bumi. Pada saat itulah Allah putuskan sudah genap waktunya. Aku akan kirim anak. Jadi kalau ditanya kenapa sih Tuhan Yesus datangnya pada 2000 tahun lalu, kenapa nggak sekarang nih lagi mau perang Rusia Ukraina? Udah terlambat kalau sekarang.
Kenapa nggak dulu pada waktu bangsa Israel dibuang ke Babel? Masih aman, saudara. Waktu dibuang ke Babel, Raja Babel masih utus Nehemia, Ezra, semua untuk kembali ke Yerusalem membangun lagi. Masih aman. Tuhan masih bicara kepada bangsanya. Tapi ketika bangsanya mulai lumpuh, tidak bisa lagi berkuasa, kemudian iblis membuat negara-negara boneka di bumi yang mulai mengkoloni-koloni, Tuhan turun tangan. Maka genap waktunya, Yesus turun, dan Yesus menyelesaikan masalah utama. Dari dulu juga Allah berkepentingan menyelesaikan masalah utama, yaitu dosa. Karena dosa menghalangi antara Allah dan manusia. Kita baca ayatnya waktu itu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu itu yang menghalangi. Itu sebabnya Allah turun untuk mengalihkan dosa, tapi karena dosa itu adalah natural, satu spirit, maka mau tidak mau dosa itu harus dipindahkan ke seseorang. Lalu kita tanya lagi, kenapa sih Tuhan tidak pindahkan dosa itu aja ke salah satu nabi? Gitu ya. Misalnya nabi yang paling bandel, yang paling ngeyel gitu ya. Siapa? Yunus. Suruh beritakan Injil ke Niniwe, nggak mau. Malah naik perahu lalu dimakan ikan. Kenapa nggak ke Yunus saja ditimpakan dosa itu, lalu Yunus masuk ke liang kubur, dan itu kan Roh Kudus bisa bangkitkan. Gitu kan. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena Yunus darahnya juga darah manusia, dilahir dari dosa. Selama dia manusia, manusia adalah produsen dosa, tidak bisa disangkal. Karena Allah katakan, kalau kamu melanggar, artinya kalau kamu berdosa, kamu harus mati. Ya. Jadi Allah harus mematikan dosa dan manusianya sekaligus. Yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mematikan Yesus Kristus. Karena dia dikandung dari firman yang menjadi daging. Bayangkan kualitasnya itu sudah beda, saudara. Kualitas tubuhnya Yesus beda. Nanti kita akan bertumbuh ke arah Yesus. Tuhan mau tuh nanti dalam persekutuan kita dengan dia, daging kita itu bertumbuh sebelum kita meninggal, bertumbuh ke arah seperti daging Kristus. Semua firman Allah, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, bukan hanya mengalir di darah, tapi menghidupi daging kita. Itu target Allah. Kita akui tidak banyak yang mencapai, sedikit sekali. Allah ingin semua perkataannya adalah roh itu menghidupkan, Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus menghidupkan, targetnya itu. Oleh karena itu Allah kirim dulu template-nya. Manusia Yesus, rohnya roh Allah, dagingnya adalah jelmaan firman. Firman menjadi daging. Yohanes pasal 1 bilang seperti itu. Lalu dia turun ke dunia, tujuannya adalah mengambil dosa. Karena dia tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, dan tidak mungkin mati. Karena di mana ada dosa, baru maut punya hak untuk mematikan orang itu. Jadi manusia semua itu adalah terancam hukuman maut. Nah, Yesus ingin ambil itu, bukan hanya karena dia mengasihi manusia, tapi dia membenci dosa yang menghalangi dirinya dengan manusia. Jadi dia harus turun ke dunia, genap waktunya, setelah raja-raja ciptaan iblis, ya, bonekanya iblis itu, membuat koloni-koloni, salah satunya Yudea, yaitu Herodes. Dia taruh raja boneka. Saudara bisa googling sendiri di Google, bahwa Herodes adalah raja boneka dari Romawi tadi, ya, dari Yunani atau Romawi, karena itu dua negara yang berbeda. Maka Allah turunkan Yesus Kristus supaya diambil alih kolonialisme ini oleh kerajaan surga. Yesus turun, memberitakan Injil. Jadi pada saat itu, Yesus adalah gubernurnya yang sah, yang melakukan tugas untuk memindahkan kegubernuran itu ke tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Makanya saya katakan, kita bukan hanya ditebus dari penyakit, dari dosa, dari segala macam kesedihan, tapi kita ditaruh satu esensi hidup, substansi hidup yang mula-mula ada di Taman Eden. Jadi manusia itu tidak pernah kehilangan agama, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah dari dulu. Manusia itu kehilangan esensi kehidupan yang paling substansial. Apa itu? Yang pertama, dia kehilangan gubernur. Yang kedua, dia kehilangan teritorial. Sekalipun dia hidup di teritorial di bumi. Kejadian 6 ayat 3. Coba kita buka Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku. Berarti kan ini gubernurnya mau ditarik ke kantor pusat. Karena waktu Adam jatuh, Allah tetap menguasai, tapi lewat Adam. Ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 20 tahun, 120 tahun saja. Ini detik-detik gubernur mau ditarik ke pusat. Manusia jalanlah sendiri. Kalau dia teriak, baru aku dengar kata Tuhan. Maka sekarang, seperti kita nggak usah buka ayatnya, nubuatan Alkitab mengatakan, kalau rohku dicurahkan, gubernurnya balik. Nah, tapi jangan samakan gubernur kerajaan surga sama gubernur dunia ya. Gubernur kerajaan surga itu posisinya adalah Allah semesta alam sendiri. Jadi manusia sekarang tidak lagi dibiarkan memerintah bumi sendiri, harus bersama dengan Roh Kudus. Ya, jadi pada saat Yesus datang, dia mengambil dosa. Kenapa harus dosa yang diambil? Kenapa bukan maut yang diambil? Karena upah dosa adalah maut, sengat maut adalah dosa, upah dosa adalah maut, sengat maut adalah itu bolak-balik begitu. Siapa yang duluan? Mereka berdua masuk sama-sama. Roma katakan ketika dosa masuk, maut masuk. Lalu mereka bertali-talian, mereka kompak berdua. Jadi kita seperti betul-betul manusia celaka yang nggak bisa lepas. Kita berdosa kena maut, kita yang sudah sekarat maut disengat dosa, terus saya begitu. Ya. Maka Tuhan datang untuk mengambil dosa, bukan mengambil maut. Mengambil dosa, karena maut tetap diperlukan. Ya. Maut tetap diperlukan. Pada saat ditentukan 120 tahun saja maksimum. Maut tetap diperlukan. Itu sebabnya, pada waktu Adam diusir, ada kalimat begini. Sekarang mereka sudah menjadi sama dengan kita. Oleh karena itu, daripada mereka nanti makan pohon kehidupan, dan hidup selamanya, lebih baik kita usir mereka. Usir, lalu dijaga oleh malaikat dua dengan pedang terhunus, manusia tidak bisa masuk lagi. Karena sekali dia masuk, dia makan pohon kehidupan, dia hidup terus. Makanya saya katakan dalam 2 pertemuan terakhir, maut itu adalah propertinya Allah. Itu tujuannya untuk menghambat kehidupan yang nggak benar. Kalau zaman dulu orang dosa, maut urusannya. Zaman sekarang dibetulkan, dirubah dalamnya, lalu nanti setelah 120 maksimum ya, atau paling tidak juga boleh ya, pokoknya angka 120 itu angka kunci. Kemudian dimatikan, maut menjemput, setelah itu disebut dengan tidur. Jadi anak Tuhan tidak ada yang meninggal, anak Tuhan disebut tidur. Karena kematian tidak lagi menguasai, dia tidak turun ke bawah tapi naik ke atas. Ya, jadi kalau kita lihat di kuburan tuh anak-anak Tuhan yang di kuburan, itu nggak ada mereka di situ. Itu cuma rumahnya aja. Mereka sudah di atas semua. Lalu ditaruh bersama Yesus hanya untuk sementara. Nanti turun lagi, Yesus datang kedua kali, turun lagi, baru memerintah selamanya. Semua kembali kepada posisi awal. Maut sebagai properti Allah, itu dibiarkan, tetap ada, tetapi tidak punya sengat, tidak punya pengaruh. Kita hidup selamanya. Terus kalau sakit gimana? Bisa sakit nggak? Bisa, tapi akan sembuh. Karena Wahyu 22 katakan, di, di bumi yang baru itu, ada daun-daun, kita pohon-pohon seperti pohon daun, dan dari mulut kita keluar aliran-aliran air yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Jangan khawatir, kita masih tetap bisa makan ikan bakar, seperti tubuh Yesus waktu bangkit, murid-muridnya terperangah, dia bilang, itu hantu, bukan. Hantu tidak bisa makan, mana ikan? Dia makan ikan, yang diminta ikan lagi, ya, yang enak-enak. Mana roti? Dia makan. Dia buktikan, tangannya berlubang, tapi darah tidak mengucur. Ya, itulah desain manusia. Memang manusia tidak didesain untuk tinggal di surga. Saudara. Kalau tinggal di surga, nggak usah pakai tubuh. Tapi manusia kayaknya boleh jalan-jalan ke surga. Zaman sekarang udah banyak kesaksian kok hamba Tuhan jalan-jalan ke surga. Apalagi nanti setelah bumi dan setelah Yesus datang kedua kali, pasti itu menjadi headquarter kita, kantor pusat, jalan-jalan ke surga. Tapi tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah menjadikan dunia tempat kita tinggal seperti Taman Eden, seperti surga. Jadi Taman Eden itu bukan taman mistis. Taman Eden adalah taman, kita ini kan adalah tanaman Allah ya. Betul ya? Kita adalah tanaman Allah. Taman Eden adalah taman di mana ada pergaulan yang intens antara manusia dan Allah. Itu sebabnya di dalam gereja Tuhan, itu adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Tidak ada jemaat awam. Tidak ada. Tidak ada jemaat bilang, itu pengajarannya, teologinya tinggi. Tidak. Itu untuk kita semua. Karena kitab Efesus katakan, oleh jemaatlah akan diberitakan rupa-rupa hikmat, rupa-rupa pengetahuan. Bukan oleh pendeta. Pendeta juga jemaat. Cuma pendeta punya tanggung jawab lebih. Hanya itu saja. Oke, kembali lagi. Pada waktu gubernur itu datang, dia mengambil dosa dan pelanggaran kita,
Sehingga sekarang dosa tidak lagi menghalangi, tapi pertanyaannya, dosa itu ada turunannya, sakit penyakit. Lalu siapa yang membawa dosa itu kembali menghalangi kita? Ya kita sendiri, saudara. Manusia sendiri yang menghalangi. Di mata Tuhan tidak ada. Di mata Tuhan, apapun yang kita lakukan, pelanggaran apapun, sudah tidak diperhitungkan. Nah, mungkin kita perlu buka sebentar ayatnya, Roma 4 ayat 7 dan 8. Ya, kita akan ulang-ulang terus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi catat, pelanggaran itu adalah dalam bahasa aslinya hidup tanpa hukum. Ya, hidup lawless, tanpa hukum sudah diampuni. Lalu ada dosa-dosanya, itu sudah ditutupi. Jadi tidak ada lagi. Kemudian ayat selanjutnya, berbahagialah, apa ayat 8? Berbahagialah manusia yang kesalahannya, kata kesalahan dalam bahasa Inggris juga dipakai kata dosa. Berbahagialah yang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi dosanya tidak diperhitungkan. Jadi dua kali kata dosa disebut. Yang pertama, dosanya sudah ditutupi, kehidupannya yang tanpa hukum sudah diampuni, tapi manusia itu kan produsen dosa. Sampai kita meninggal pun kita akan buat dosa. Lalu muncul ayat kedua, dosa-dosa yang kita buat itu tidak diperhitungkan. Jadi ini adalah satu kehidupan, saudara, kehidupan. Bukan sistem. Maksud saya begini, memang kita, dosa yang kita lakukan fresh. Kita tidak menjadikan ayat itu menjadi satu doktrin agamawi. Karena kita, Kristen bukan agamawi. Kristen adalah kehidupan. Jadi kita jangan kita tahu prinsipnya, tapi juga jangan terlalu anti kalau ada orang minta-minta ampun dosa terus. Ingatkan aja. Boleh minta ampun dosa karena dosa yang dilakukan selalu fresh. Ya, dosa selalu baru tiap hari. Tak berkesudahan dosa kita. Tapi pengampunan itu sudah juga fresh dan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita minta ampun dosa dalam rangka respek kepada Tuhan, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita merasa dosa itu akan tetap ada antara kita dan Tuhan, itu yang masalah. Ya, itu sebabnya selalu saya katakan, betul Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan dosa kami seperti kau mengampuni. Mengapa itu masuk ke dalam doa Bapa kami? Karena pengampunan itu sangat fatal dan vital bagi antara manusia dan Allah. Itu harus dinyatakan bahwa tanpa pengampunan kita tidak bisa tinggal dengan Allah. Tapi setelah Yesus naik ke surga, pengampunan itu sudah dilakukan tanpa penumpahan darah, kata Ibrani pasal 9. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah sekarang penumpahan darah sudah terjadi, berarti pengampunan sudah ada. Itu sebabnya Tuhan dengan leluasa memindahkan pengampunan itu ke mulut kita. Pada waktu dia akan meninggalkan manusia, dia hembus murid-muridnya dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan mulai saat ini, barang siapa yang dosanya kamu ampuni, maka dosanya diampuni. Tapi kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosa orang tetap ada. Dipindahkan dari Allah ke mulut kita. Lalu di Efesus dikatakan, sekarang ramahlah kamu seorang terhadap yang lain, saling mengampunilah seperti Allah telah mengampuni. Makanya saya katakan berbahaya kalau orang minta-minta ampun terus. Bahayanya di mana, Pak? Bukan berdasarkan respek kepada Tuhan, tapi berdasarkan conscience, kesadaran. Itulah yang dilakukan dalam ibadah orang-orang Yahudi pada zaman dulu. Mereka membawa kurban, mereka sadar setiap kali bawa kurban, tahun lagi aku berdosa, tahun depan aku akan bawa kurban lagi. Persembahkan lagi, tahun depan. Jadi waktu mereka meletakkan kurban itu, agama Yahudi lama, mereka kesadarannya bahwa dosaku tak berkesudahan. Ya, dosaku tetap ada. Nah ini yang tidak boleh terjadi sama orang Kristen. Karena kalau kita bilang bagaimanapun Pak, dosa saya tetap ada, maka kita menganggap darah Yesus sama dengan darah kurban. Itu abomination itu bahasa Indonesianya apa? Abomination, penghujatan. Itu menghujat. Tapi kalau minta ampun dosa, atas dasar respek kepada Tuhan, maaf ya Tuhan, aku salah barusan. Dan teruskan, terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni. Tidak ada lagi dosa di antara kita, sehingga aku bebas, hati nuraniku tidak tertuduh. Maka 1 Yohanes katakan, kalau hati nuranimu tidak tertuduh, minta apa saja, maka kau akan dapatkan. Sekarang kalau masalah dosa yang sudah disingkirkan Tuhan, lalu kita taruh lagi di antara kita dan Tuhan, bagaimana kita minta kesembuhan, minta kelimpahan, minta pertolongan Tuhan, itu akan jadi masalah besar. Nah kedatangan gubernur itu, untuk memastikan bahwa kita berkata-kata benar. Makanya ditaruh
Roh Kudus. Ya, saya pakai istilah Roh Kudus itu adalah gubernur kita. Ya. Itu adalah pengurapan. Roh Kudus itu adalah pengurapan. Karena firman Tuhan katakan nanti kalau roh itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Termasuk yang kita berkata-kata akan diajar oleh Roh Kudus. Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu, itu di Yohanes pasal 14 kalau tidak salah. Kemudian di 1 Yohanes 2 dikatakan, pengurapan yang ada di dalam kamu tinggal tetap. Dan pengurapan itu akan mengajar kamu. Artinya pengurapan adalah Roh Kudus. Kata urapan di dalam bahasa di dalam perjanjian lama, salah satu artinya adalah diolesi. Seperti kita mengolesi mentega ke roti. Itu kita mengurapi roti dengan mentega. Nah, kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita bukan hanya diolesi oleh Roh Kudus, tapi disatukan roh kita dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah akan mengajar. Jadi, saudara, Roh Kudus yang sudah membiarkan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah naik bersama tubuh Kristus ke kayu salib, lalu mati, lalu bangkit lagi, itu adalah proses yang memang harus dilakukan oleh Allah dalam rangka mengasihani kita, supaya nanti kita hidup setelah salib. Nah, ada orang-orang yang terlalu ekstrim. Semua yang dilakukan Tuhan ini sebenarnya tujuannya apa tadi? Mengembalikan gubernur itu kepada kita, sehingga kita memerintah di bumi. Yang kedua, mengembalikan dominasi, kolonialisme surga atas bumi. Nah, seringkali kita salah fokus, yang kita puja adalah prosesnya. Saya ambil yang paling ekstrim. Saudara pernah dengar kan setiap Paskah ada orang yang disalib, benar-benar disalib? Itu sudah salah fokus. Salah fokus, saudara ya. Di Timor itu ada, bukan hanya di Filipina. Saya tahu di Filipina ada, itu tiap tahun rutin. Orang disalib betul-betul. Bukan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan lakukan. Ada lagi orang yang mengatakan, kan firman Allah bilang begini, Yesus taat. Karena dia tahu, dia menjalani penderitaan akan ada kemuliaan yang mengikuti. Lalu kita yang salah fokus, kita mengatakan penderitaan adalah panggung kemuliaan. Ada seperti itu. Dan ini dikatakan oleh orang-orang senior, saudara, yang sudah puluhan tahun melayani dan sudah melayani ke beberapa benua. Pada saat dia menderita, penderitaan adalah panggung kemuliaan. Tidak ada itu. Kemuliaan adalah kemuliaan Allah. Betul Tuhan Yesus menderita diikuti kemuliaan, supaya kita menderita yang lain. Penderitaan kita itu didefinisikan oleh 2 Timotius. Barang siapa mengikut Kristus harus mau menderita. Lalu dijelaskan, menderitalah sebagai satu, prajurit. Apa itu tugas prajurit? Hormat sama pimpinan, sama gubernurnya. Apa kata dia? Apa kata Tuhan? Itu yang kita katakan. Fakta tidak sama dengan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kita pegang, bukan fakta yang kita gembar-gemborkan. Seperti misalnya saya katakan beberapa kali di sini, ada orang berdoa, lalu tidak dijawab, lalu muncul lagu, Tuhan tidak selalu menjawab doa. Itu namanya bukan prajurit. Itu bikin doktrin sendiri. Kita justru harus berusaha sampai apa yang kita dengar dari firman Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai prajurit. Menderita kayak itu? Iya, menderita. Orang kita lihat fakta nggak sama dengan apa yang kita baca, kan masanya bilang, buat apa ya ikut Tuhan ya? Alkitab janji-janji surga, tapi kenyataan hidup saya beda. Kita dipaksa untuk mengikuti perkataan-perkataan firman Tuhan, itu menderita, saudara. Bukan kita pikul salib. Masa ya Roh Kudus di dalam kita ajak, ayo Roh Kudus kita pikul salib. Kan Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku harus mau pikul salib. Tuhan Yesus bilang, udah pernah dulu. Gak usah ngajak-ngajak saya lagi, saya udah tahu rasanya di kayu salib. Sekarang kamu menderita yang lain dah. Jadikan kamu harus seperti prajurit. Turut apa kata firman Tuhan. Yang kedua apa? Olahragawan. Nah, ini penderita sebagai olahragawan ini yang sering terjadi, yang jadi masalah bagi anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Olahragawan tuh harus tahu rambu-rambu. Dia harus ikut aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, hukum-hukum Tuhan, firman-firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Secara lengkap bisa dibaca di Mazmur 119. Itu semua muncul. Olahragawan harus ikut aturan main. Aturannya banyak, saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan sulit, bukan mudah, mustahil tanpa gubernur itu di dalam kita. Jadi penderitaan kedua, ikut aturan. Jadi kalau kita googling, saudara, berapa sih perintah Tuhan dalam perjanjian baru? 1000 lebih. Hukum Taurat hanya 630. Di perjanjian baru 1000 lebih. Saya nggak pernah hitung, tapi Google sudah menghitung. Jadi bukan sulit, saudara, mustahil. Tapi kabar baiknya, Allah kita disebut Allah Immanuel. Bersama dia tidak ada yang mustahil. Jadi kalau dibilang mau menderita,
Ayo ikut aturan Tuhan, menderita kita nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, menderita sebagai petani yang menabur benih harus menuai. Itu juga menderita, saudara. Kita ingin sesuatu, cari firman, lalu mengucapkan, tidak terjadi. Kita dipaksa, diharuskan untuk mendapatkan apa yang kita percaya dari Tuhan. Itu menderita, banyak kita nggak sabar. Saudara. Nah penderitaan yang tiga ini sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani, ini yang selalu dihindari oleh orang-orang Kristen. Kalau menderitanya dibunuh gitu ya, itu sudah manusia perjanjian lama seperti itu. Kalau sekarang dibunuh kan kita bisa lapor HAM. Kita beribadah ditutup gitu, disegel sama Pak RT, Pak RW. Itu partai politik juga mengalami itu kok. Kita di demo, kita didiskreditkan, kita minoritas. Semua agama mengalami hal itu. Itu penderitaan yang common bagi manusia. Itu biasa, itu tidak masuk dalam kategori penderitaan yang diceritakan oleh Alkitab. Itu hal biasa. Ya, jadi bukan penderitaan itu yang maksud. Justru penderitaan ini adalah pada intinya penderitaan waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan dia tahu kemuliaan yang menyusul, baru kita sekarang bisa mengerti penderitaan yang kita alami pun akan diikuti oleh kemuliaan menyusul. Baru kita bisa terapkan dalam sakit penyakit kita mungkin berjuang melawan sakit penyakit, gak sembuh-sembuh juga. Nah kita terus paksa, aku turut aturan main Tuhan, aku turut perkataan Tuhan, aku harus ambil janji kesembuhan. Baru kemuliaan mengikuti kita. Dalam finansial, dalam hubungan kita, dalam keluarga, itu penderitaan yang benar. Semua itu hanya bisa terjadi kalau gubernur itu tinggal di dalam kita. Jadi tujuan Paskah itu adalah bukan hanya membayar semua sakit penyakit dan dosa kita, tapi tujuannya adalah mengembalikan gubernur itu, Roh Kudus itu ke dalam kita dan kita menjadi kabinet politik daripada kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih anak akan dunia ini, maka dia mengatakan, karena aku mengasihi kamu, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Supaya dia mengajarkan segala ketetapan-ketetapan surga, supaya kamu menderita sesuai seperti olahragawan. Karena begitu besar kasih Roh Kudus akan dunia ini, akan anak-anaknya, maka dia mengaruniakan king domain, teritorial. Dimanapun kita berada, itu adalah domain teritorial kita. Supaya apa? Supaya menjadi seperti surga. Kita buka ayatnya di Yesaya pasal 51 ayat 3. Yesaya pasal 51 ayat 3, sambil pemain musik, singer saya undang maju ke depan, ini ayat penutup. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, padang belantaranya seperti taman-taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Ini tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi jangan stop, dosa kita diampuni, penyakit kita ditebus, tapi lanjut lagi, Tuhan ingin membuat, kata kuncinya adalah, Tuhan ingin mengextend kerajaan surga di bumi dimanapun kita tinggal. Amin ya. Jadi jangan lagi menggerutu sama pemerintah, nggak benar di pemerintah. Nggak ada pemerintahan yang benar, saudara. Tugas kita bukan mengutuk pemerintah. Sekali lagi Tuhan ingin kita bukan hanya puas ditebus penyakit kita, puas kita dengan riset tadi. Ada tugas kita, ada destiny kita yang lebih dari itu, yaitu kita ditinggali oleh gubernur. Dulu dia datang dengan mansion, tubuh yang sempurna, tidak bisa tersentuh maut. Sekarang dia datang ingin menjadikan tubuh kita menjadi mansion. Tubuh kita ini rumah gubuk, rumah kayu. Kena penyakit dikit, batuk-batuk, flu, lemas. Itu rumah gubuk, saudara. Kedatangan Roh Kudus akan mengubah rumah kita menjadi mansion, rumah private, menjadi penthouse, rumah top. Pen itu top. Makanya kalau kita repent, kembali top. Gitu ya. Saya sebenarnya mau mengkoreksi, mau menganalisis kata-kata bahasa Inggris. Di dalam perjanjian baru banyak sekali ada reborn, repent, renew, reconcile, return, redeem, recompense, receive. Komplit. Nanti siapa yang khotbah boleh diuraikan itu. Sekarang bagian saya selesai.
Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.